Makasih ya Nur, makasih Pak, makasih. Baca deh. Kata Nur baca DM. Isinya apa Nur? Emang isinya apaan? Nginjem duit. Namanya nggak gue nggak dia. Dadah. Oke. Tapi ya banyak yang bakalan kemarin Nur kenapa nggak datang? Ada gas juga, gabungan artis seniman Sunda ngumpul penggalangan dana kita untuk ada yang Palestina ada pasti. Ya, tapi ini juga kemarin tuh ada ini mem-BPJS kan 1000 seniman Indonesia juga ya kemarin. Anu gabungan artis seniman Sunda, Pak. Iya, kamu gak ikut? Tadi undang. Awanunya kok urang. Bisi urang datang, siapa mani katanya. Urang. Sundanya mah iya. Iya, Sundanya Artisnya mah. belum mungkin. Mungkin. Kan terkenal Oke. Nah tapi ngomong-ngomong kemarin di tanggal 5 itu luar biasa. Di Monas dan sekitarnya itu banyak sekali jutaan orang. Bukan lagi. Kumpul di ditunya. Kumpul, lintas agama ngumpul. Langsung saja ada beberapa artis juga ikut berpartisipasi di sana. Yuk kita lihat tayangan berikutnya. Ya. Iya, orang merinding sih. Betul, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara pun melakukan aksi yang sama karena ini masalah kemanusiaan. Penjajahan di muka bumi itu tidak ada yang dibenarkan sama sekali. Ini aksi yang besar-besaran dilakukan, mudah-mudahan efeknya pun besar ya. Betul. Kan kata Bung Karno juga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Betul itu. Dia undang-undang juga sudah dituliskan seperti itu ya. Tahu juga loh si Nur loh. Karena Nur juga Orang mah pinter sekolah. dah. Iya. Cerdas. Iya betul. Tuh Nur aja tahu tentang ini tuh gak benar ya Nur ya. Iya. Iya. Kudunya namanya sesama kemanusiaan ya. Jadi tidak boleh saling menyakiti hiji dan yang lain. Satu dan yang lainnya betul. Dan kita lihat yuk ada juga beberapa artis yang terekam ikut aksi tersebut. Ini dia. Ya dan eksklusif kita akan menghadirkan ini dia Bapak Edi Wahyudi. Assalamualaikum Bapak. Bapak, silakan. Ya enggak, mangga Pak, mangga. Alhamdulillah. Mangga. Terima kasih. Wah, Masya Allah di hadapan kita ada Insinyur Edi Wahyudi. Iya. Jadi Pak Edi itu ikut juga mendesain dan juga ada sumbangsinya dan pembangunan rumah sakit di Gaza. Iya. Tahun berapa itu tuh Pak? Tahun awal 2011 kami masuk, tapi ada persiapan ya, nggak langsung pembangunan. Jadi ada persiapan kita mapping dulu untuk materialnya, untuk pekerjanya dan sebagainya. Iya. Sekitar bulan Juni kita lakukan mulai pembangunan rumah Berapa sakit. lama akhirnya berdiri Pak? Untuk tahap 1 mulai dari bangunan sampai kita juga datangkan peralatan ya. Peralatan tuh dari Amerika, dari sesuai dengan bidangnya. Kalau misalkan untuk lab darah kan ahlinya dari sana, dari Amerika. Kita ambil peralatannya dari sana. Kalau untuk radiologi kita datangkan dari Jerman. Iya, oke. Dan itu Indonesia saja yang ikut membangun itu? Rakyat Indonesia murni. Wow. 2011 sampai 2016 itu tahap 1 dan kita berfungsi, beroperasi mulai awal. Itu awalnya kita lakukan bedah tengkorak. Udah tengkorak. Iya, yang itu belum pernah dilakukan di jalur Gaza Palestina dan memang kita persiapannya kurang lebih sebulan itu dokter-dokternya ini bisa nggak, tapi Bismillah, alhamdulillah bisa gitu. Dan rumah sakit Indonesia tuh di sana tuh benar-benar bisa membantu dan maksimal para korban ya. Alhamdulillah, kita 2016 sampai pasien itu mengular. Ya. Karena tiap hari itu 300 sampai 400 pasien. Wah, Saat itu. Saat itu. Sekarang jauh lebih. Jadi kalau orang-orang beberapa, baik yang melek baru sekarang, ini sudah terjadi bertahun-tahun. Tahun-tahun. Kita Mercy datang masuk 2009. Oke, Mercy itu dijalankan adalah Medical Emergency Rescue Committee. Oke. Iya. Itu sudah bertahun-tahun juga ikut melakukan aksi di sana. Sudah dari tahun 2009. Maaf Pak ya. Iya. Kan di sana tuh jalur konflik. Nyawa taruhannya. Betul. Pengalaman apa yang pernah Bapak sampai sekarang berbekas? Pengalaman tentunya pengalaman pertama ya Mbak ya Mas ya. Jadi biasa kalau kita kan kalau datang ke suatu perkumpulan atau undangan tuh ada istilah welcome drink gitu ya. Tapi kalau di
kita relawan tuh mulai masuk dari Mesir, kan kita masuk dari Mesir tuh. Terus begitu mendekati perbatasan yang disebut sana Makbar atau border, itu ada istilah welcome bomb. Innalillahi wa inna Welcome bom. Welcome bomb. Jadi itu tuh dari dulu terus ada. Terus, iya. Pernah sedekat apa bom meledak di? Itu pada saat kita baru lagi berdiri, lagi terbengong-bengong kan ngelihat situasi gitu kan ya. Terus nggak lama tuh kan mereka udah tahu tuh, intelijen tuh udah tahu dari Israel tuh kan ada relawan-relawan. Itu udah terbang tuh F-16 tuh. Tuh ledakan-ledakan dia lakukan tuh. Menguji mental, masih mau maju atau enggak mau gitu. maju atau mundur gitu. Dan itu nyawa mati atau hidup istilahnya Pak ya? Iya. Banyak sih relawan yang akhirnya juga mundur gitu akhirnya. Apa yang membuat Bapak maju? Maju terus dong. Maju terus. Kita lihat bagaimana ya kedekatan Palestina dengan Indonesia kan. Iya. Selama ini kan. Betul, karena Indonesia merdeka pun Palestina juga ada sumbangsi. Iya, betul seperti itu. Masa sekarang Palestina seperti ini kita mesti tinggal diam? Nah, Benar, seperti itulah. Pak, tapi tidak hanya Bapak yang berjuang sendiri, anak Bapak sekarang ikutan juga. Ya, tahun 2020 dia nyusul saya. Kan saya waktu itu kita bangun lagi tuh dari tadinya 3 lantai. Jadi 2019 itu karena daya tampung udah nggak memadai dan memang kita rumah sakit itu pointersnya ada di tempat yang memang banyak korban. Sehingga 2019 itu kita naikkan lagi 2 lantai. 2019 Karena begitu banyak pasien yang harus ditolong. kita juga tambah fasilitas seperti endoskopi untuk usus, kemudian ada ICU untuk jantung gitu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang dari 110 tempat tidur, sekarang daya tampungnya sudah 235 tempat tidur. Masya Allah. Itu adalah sumbangan dari rakyat dan bangsa Indonesia. Masya Allah. Dan Terima ini, kasih Aku sampai semuanya. merinding loh. Dan ini anak Bapak masih Ya, di sana sampai sekarang. 2020 dia masuk Sampai sekarang masih sampai di sana? sekarang. Masih di Sampai sana. kita Masih di mendapatkan sana. video juga, Fikri apa ya? Fikri Rofiul Fikri Haq. mengirimkan video reportase dari Gaza. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan 2 relawan Mercy lainnya saat ini berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Kami memang memutuskan untuk tidak mengikuti evakuasi ke luar jalur Gaza, mengingat insya Allah kami akan terus membantu masyarakat Gaza, terutama di Rumah Sakit Indonesia. Pak, Ya. itu anak Bapak. Iya benar. Rasanya gimana Pak? Ya kalau hati nurani sih ya sedih ya, apa ya, ada kekhawatiran orang tua. Tapi kalau kita lihat dari sisi saudara-saudara kita ya, apalagi kalau ngelihat korban itu ya, itu rumah sakit itu kalau sudah dia menangani korban seperti perang itu taman semua landscape itu penuh dengan mayat. Masya Allah. Karena udah nggak nampung lagi kita. Mortuary building udah nggak nampung. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu rumah sakit kena bom juga ya? Iya. Kalau secara langsung sih enggak. Cuman memang hari pertama ambulan kita itu dikena gitu ya. Dan ada 1 staf dari Mercy lokal itu meninggal di sana syahidnya. Abu Romzi namanya. Tapi setelah itu enggak ada. Yang ada itu memang di seputaran rumah sakit. Tapi rumah sakit masih berdiri. Alhamdulillah masih berdiri karena kita memang sejak awal kita mendesain dan juga membangun itu dengan mutu yang terbaik. Ya. Saya juga pernah ngalamin 2014 itu bom yang seberat 300 kilo ya, itu jatuh hanya di seberang jalan. Dan itu bangunan rumah sakit itu sampai mengayun gitu, saking dahsyatnya itu ya. Oke, tapi melihat Bapak anak sedang ada di sana, satu sisi khawatir, sedih, tapi satu sisi bangga loh Pak. Iya, saya bangga sekali, insya Allah. Siap Teruskan, teruskan. Siap apapun Pak. Siap, insya Allah. Siap sahih Pak. Ya Allah. Anda bisa menyampaikan sesuatu buat anak Bapak Pak? Iya, anakku Fikri, teruskan perjuanganmu. Membantu saudara-saudara kalian di jalur Gaza Palestina demi kemanusiaan. Ketahuilah bahwa korban rakyat Gaza Palestina membutuhkan sentuhan, membutuhkan bantuan, penyaluran medis, penyaluran logistik dan sebagainya.
sekali lagi kemanusiaan kita kedepankan. Demikian. Walaupun harus nyawa taruhannya Pak ya. Ya, itu adalah sebuah resiko ya. Saya beberapa kali melihat video tayangan, katanya banyak korban syahid wangi katanya Pak. Benar. Dan anak saya Fikri juga menyaksikan secara langsung. Iya, ada tayangannya juga nih. Ini dia nih. Di mana harum kasturi katanya. Iya. Apa Bapak pernah mengalami hal itu juga? Itu tadi jenazah-jenazah di luar bangunan itu. Iya. Jadi memang seperti itu. Jadi karena mortuary building kita kan memang terbatas untuk situasi normal. Tapi sementara kalau mayat itu kadang pernah terjadi ketika rumah sakit Bethel yaitu di bom itu kan. Itu kan satu malam itu 200 mayat Pak masuk gitu. Jadi seperti apa kita udah nggak bisa nampung lagi gitu. Oke. Paling di taman-taman. Tapi mengenai wangi jenazah, Bapak pernah mencium juga? Pernah, tahun 2014 waktu itu perang besar 52 hari. Itu ada 4 orang anak-anak. Memang anak-anak Gaza itu pemberani ya. Iya ya. Pemberani. Jadi Masya dia waktu saat perang pun dia nyantai aja gitu main bola di depan rumahnya. Karena mereka hidup sudah terbiasa dan dentuman bom. Dengan dentuman bom gitu loh. Nah, ada kakeknya ya, dia itu sedang duduk melihatlah anak-anaknya, cucu-cucunya main bola itu. Terus tidak lama itu dari tank Merkava tuh lepas artileri, jatuh persis di tengah-tengah mereka. Bisa dibayangkan artileri tank Merkava seperti apa kan ledakannya. Dan itu mohon izin seluruh tubuhnya, isi tubuhnya habis. Nah, kemudian anak itu meninggal syahid semua, 4 orang dan 1 kakeknya yang juga ada di depan lokasi ya. Terus kita waktu disolatkan itu saya ikut menyolatkan di satu masjid, saya sengaja datang dan memang ketika kita lihat mayat yang semestinya dia menahan sakit gitu ya, kalau orang menahan sakit, dia seperti tertidur. Ya tertidur dan harum wangi itu juga tercium. Karena memang ini adalah mayat-mayat yang memang orang tak berdosa gitu. Benar. Ya. Mudah-mudahan bentuk bantuan apapun, apalagi yang terjun langsung sana juga mendapatkan Amin. pahala yang berlipat ganda dan bisa bertemu di surganya nanti. Amin. Amin. Dan ini ada Cat-catan. terbaru komunikasi dengan Fikri ada Pak? Ada. Bisa di Kita punya bukti catatnya. apa sudah di Mau langsung di share? situ apa di sini? Nih. Ini chat yang terbaru Pak. Iya, hari kita awal November. Assalamualaikum, apa kabar Kak? Dari Bapak ya? Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, alhamdulillah Abi baik. Sinyal internet masih belum stabil sehingga tadi sore jaringan internet terputus. Malam ini pun juga begitu putus nyambung. Terus alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bi? Lagi di mana sekarang? Alhamdulillah baik di Jadi kantor. komunikasi terus dilakukan Pak. Iya. Tapi terakhir hari mulai tadi pagi itu terputus lagi. Dan katanya ada bom lagi. Iya, tadi malam itu ada informasi dari pemberitaan bahwa Paltel ya, kalau kita kan Telkom tuh. Di sana Paltel, Palestina Telekomunikasi itu katanya jalur utamanya dihajar lagi. Iya katanya sehingga putus semua. Komunikasi diputus. Bahkan bantuan-bantuan dari berbagai macam sisi juga diputus. Iya. Bahkan sosial media yang menyiarkan tentang hal ini juga beberapa di-ban. Dan satu lagi. Apa? 34 wartawan sudah syahid di sana. Walaupun dia pakai pers, walaupun dia pakai topi baja pers gitu. Dari seluruh dunia. Ada di Dan itu sebetulnya peraturan dunia itu tidak boleh loh itu loh. Dan itu harusnya sudah ada tindakan internasional juga ya. Dan ini sudah mulai sih. Iya. Rumah sakit, anak-anak, perempuan, pers itu tuh sebetulnya Tidak boleh ya? dan ini sudah menjadi korban semuanya. Ya memang sekali lagi sisi kemanusiaan lah yang harus kita angkat gitu. Dan ini hari ini Bapak pasti galau sekali karena komunikasi tidak ada. Tidak ada sejak pagi. Tidak. Tadi mulai tadi malam kita kirim, pagi saya cek juga belum
Belum bisa. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Jadi kita tidak bisa berdiam diri saja, sok netral, tidak berpihak. Ketidakberpihakan aja itu adalah sebuah kesalahan. Membiarkan sebuah kejahatan kemanusiaan terjadi di depan mata itu tidak dibenarkan sama sekali. Kita punya sesuatu, Pak. Ini baju. Baju. Ya, Bisa diceritakan? ya ini bajunya Ananda Fikri ya. Ada kenangan tersendiri lah gitu ya. Dia ini kan anak pertama kami ya. Ya. Jadi yang hidup ini terus salah satu karakternya dia itu dia menyayangi, menyantuni adik-adiknya, ada 3 adik. Terus dia bawa main di pinggiran sawah karena rumah kami kan di kampung, Di mana, di dusun, di Cilengsi. Kecil sih. Ya. Terus di pohon itu tuh ada akar-akar gantung gitu ya. Iya. Akar gantung. Nah, itu dia sering mendemokan ke adik-adiknya itu bahwa dia itu seperti Tarzan gitu. Dan dia memang selama ini berhasil gitu. Dia berhasil, dia lompat, dia ketinggian, dia ngayun, mundur lagi gitu. Tapi satu ketika ya dia pas hari H-nya itu pas dia lagi lompat gitu. Pas di atas sawah dia lepas itu. Jatuh dia ke lumpur. Lumpur semua. Dipakai baju ini. Iya. Jadi ini ada kenangan, ada cerita ya. Iya, adik-adiknya terpingkal-pingkal. Kita berharap mudah-mudahan Fikri bisa selamat di sana, bisa kembali ke tanah air. Amin. Dan juga bisa bermain-main lagi dan adik tercinta Iya. dan berkumpul dengan keluarga Pak ya. Iya. Amin. Ada satu cerita lagi yang unik. Apa tuh, Pak? Jadi adik-adiknya sih kan sering merajuk ya. Apa sih bahasa Indonesia Iya, merajuk? iya, Itu iya. sering ya minta Ogo, perhatian lah gitu ya. Kak katanya, kami ini pengen ke Monas dong gitu kan. Gitu. Duh, kakaknya juga bingung gitu kan. Yang di rumah cuma ada motor gitu. Tapi dia nekat gitu loh. Dia nekat gitu. Dia bawa adeknya itu dari Cilengsi ke Monas naik motor. Padahal 43 kilo itu kurang lebih ya. Masya Allah. Untuk Mewujudkan kasih sayang. Dan itu pun dia nekatnya, dia belum pernah ke sana, naik motor tapi dia sampai nekat. kesasar gitu Iya, ya. Naik motor gitu. Dan itu kasih sayang, keberanian itu yang Iya. membawa beliau bisa berjuang Iya. di sana. Kita doakan mudah-mudahan tidak hanya anak Bapak, semua para pejuang di sana juga mendapatkan kelancaran dan juga perlindungan dari Allah Amin. untuk sesama ya. Amin. Dan kita juga tidak bisa hanya menjadi penonton saja, bergerak melakukan bantuan dalam bentuk apapun ya. Amin. Karena penjajahan itu di atas dunia tidak ada yang dibenarkan sama sekali. Iya. Ada suara apa nih? Nur Ada suara kemana apa? ya? Si Nur kemana lagi? Ayo bantu Palestina, ayo bantu Palestina. Dari suaranya kita sudah tahu. Palestina butuh Seperti ini juga. Tuh. Palestina butuh kita. Apapun bisa lakukan dengan cara apapun juga ya. Oke, kita kembali sesaat lagi. Siapa yang akan kita hadirkan? Ayo bantu Palestina, ayo bantu Palestina. Palestina butuh kita, Palestina butuh kita. Ayo bantu Palestina.